Hai sahabat Planter, kembali lagi dengan kami di channel Planter Milenial. Kali ini saya berada di salah satu bangunan. Ini adalah bangunan rumah Metarigium. Jadi untuk rumah Metarigium ini kami bangun di sekitaran perumahan Abling. Jadi ada di perumahan Abling dengan catatan Abling yang ditunjuk atau Abling yang dipilih untuk pembangunan ini adalah Abling yang memiliki potensi serangan Oryctes jauh lebih tinggi dibanding Abling-Abling yang lain. Untuk bangunan rumah penangkaran ini sendiri kami bangun dengan menggunakan bahan dari kayu. Kayu ini pun adalah kayu dari kayu bekas yang kelihatan baru karena setelah dipasang dibangun ini dicat. Dan tentunya ada biaya tenaga kerja. Kalau dikalkulasikan total biaya pembuatan rumah jamur Metarigium ini lebih kurang 2,5 juta bangunannya, dengan ukuran bangunan lebarnya 4 meter dan panjangnya 3 meter. Nah, untuk lokasi tadi kenapa dipilih di Abling? Yang pertama tadi Abling yang dipilih adalah Abling yang memiliki potensi serangan Oryctes jauh lebih tinggi dibanding Abling-Abling yang lain. Yang kedua, agar mobilisasinya lebih rendah. Jadi kalau kita pasang di sini, karena Abling ini yang membutuhkan, jadi biayanya jauh lebih murah. Karena biaya mungkin bensin yang digunakan oleh supervisi ataupun biaya bensin yang digunakan oleh tenaga kerja jauh lebih sedikit. Yang ketiga, untuk mengumpulkan media larva Oryctes yang digunakan sebagai media pengembangan jamur Metarigium bakalan lebih cepat, tidak memakan biaya perjalanan dan langsung dapat dikontrol oleh mandor HPT. Udah, selanjutnya bisa kita mereview isi dalam dari rumah jamur Metarigium. Ayo ikut saya. Nah, inilah penampakan rumah Metarigium dari dalam. Jadi di dalamnya ada beberapa box yang kami buat. Box ini digunakan untuk mengisi media. Yang pertama media jangkos. Tentunya jangkos yang kita masukkan ke dalam box ini adalah jangkos yang sudah ada spora jamur Metarigiumnya, atau jangkos yang sudah diaplikasikan spora Metarigiumnya. Yang kedua adalah lundi. Ini adalah lundi sebagai inang dari spora jamur Metarigium. Cukup dua itu. Jadi ini bisa kita lihat salah satu larva Oryctes yang sudah terinfeksi jamur Metarigium. Kita lihat sendiri sudah ada warna-warna hijaunya. Untuk produksinya sendiri, dengan kita membuat estimasi ada 9 box ini, produksinya lebih kurang berkisar antara 5 kg per bulan. Nah, ini pun bisa lebih, tergantung dari berapa banyak lundi yang kita masukkan ke dalam box. Makin banyak lundinya tentunya makin baik. Tapi kita juga harus lihat kapasitas lundinya. Kalau terlalu banyak sedangkan medianya tidak ada, itu kurang bagus juga. Dari 5 kg jamur Metarigium yang diproduksi, kalau kita kalkulasikan dalam rupiah itu sekitar per kilonya adalah Rp75.000 per kilogram, yaitu sekitar Rp375.000. Untuk biaya perawatannya sendiri ini low budget. Kenapa low budget? Karena ini biasa dilakukan oleh mandor HPT langsung, yaitu setiap hari mandor HPT bakalan mengunjungi tempat ini untuk melihat sudah berapa banyak larva Oryctes yang terinfeksi jamur Metarigium. Dan yang kedua, mandor HPT akan melihat kelembapan media. Bagaimana dengan kelembapan media? Kalau kelembapannya berkurang, maka akan dilakukan penyemprotan air. Tapi penyemprotannya bukan langsung dimasukin air begitu saja dengan banyak, tapi menjaga agar media yang ada di sini tetap dalam kondisi lembab, karena kita ketahui sendiri jamur bakalan berkembang pada kondisi lembab. Yang ketiga, mandor HPT akan melihat berapa banyak
tangkos yang sudah melapuk atau sudah terdekomposer. Nanti setengah media ini kalau sudah terdekomposer semua seperti ini hampir semua sudah terdekomposer, semua media ini bakalan dikembalikan ke lapangan dengan asumsi masih ada spora-spora yang terikut, dan setengahnya lagi akan dicampur dimix dengan tangkos-tangkos yang baru, dengan harapan tangkos-tangkos yang baru ini bakalan terinfeksi jamur Metarhizium juga dan bakalan dimasukin larva Oryctes lagi. Kalau kita lihat tadi biayanya yang dihasilkan adalah Rp375.000 per bulan, sedangkan biaya pembangunan tempat ini adalah sekitar Rp2.500.000, maka dalam tempo 10 bulan modal bakalan kembali dan sisanya tinggal ngambil keuntungan. Kesimpulan yang bisa kita ambil, kegiatan pengendalian hama secara biologi merupakan kegiatan pengendalian hama yang sangat-sangat low budget. Kalau kita ingin atau kita mau melakukannya secara kontinu, cukup satu kali aplikasi. Jadi di lapangan cukup satu kali aplikasi, maka beberapa larva Oryctes bakalan terinfeksi. Namun kita juga harus melakukan yang namanya evaluasi aplikasi. Kita akan melihat 14 hari ke depan, apabila hasil aplikasinya kurang, presentasi larva Oryctes yang terserang jamur atau terinfeksi jamur Metarhizium ini kurang, maka dilakukan aplikasi lanjutan tahap 2. Bahkan mungkin kadang-kadang bisa sampai tahap 3. Namun jarang sekali aplikasinya sampai pada tahap ketiga. Biasanya sampai 2 tahap saja untuk melakukan aplikasi. Untuk aplikasi tadi, kenapa dilakukan lebih dari satu kali kadang-kadang? Dengan asumsi spora yang ada di lapangan sudah mencukupi untuk melakukan penetrasi atau infeksi pada larva Oryctes. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diaplikasikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat bermanfaat untuk kemajuan pengendalian hama Oryctes di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semangat pagi, salam Planter Milenial. Semangat pagi!